Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi sistem dinamik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang analisis kestabilan titik kesetimbangan untuk sistem dinamik linier. Jadi kita masih membahas untuk sistem dinamik analisis kestabilan titik kesetimbangan untuk sistem dinamik linier. Nah, ini sistem dinamik otonomus berdimensi n dinyatakan sebagaimana yang diberikan pada persamaan pertama. Sistem PD1 dapat dinyatakan dalam bentuk notasi vektor, yaitu turunan dari vektor X terhadap T sama dengan vektor F, vektor X, dengan vektor F-nya adalah F1, F2 sampai Fn, dan vektor X-nya adalah X1, X2 sampai Xn. Solusi equilibrium sistem 2, solusi equilibrium sistem 2 adalah vektor X bintang yang memenuhi vektor F X bintang sama dengan vektor 0. Jadi semua turunannya bernilai 0. Jadi vektor X bintang adalah solusi yang memenuhi solusi yang pada saat semua turunannya bernilai 0. Jika F1, F2 sampai Fn fungsi linier terhadap variabel X1, X2, Xn, maka sistem 2 dapat dinyatakan dalam bentuk sebagaimana yang diberikan pada persamaan ketiga. Nah, ini persamaan ketiga bisa dinyatakan dalam bentuk notasi vektor dan matriks, yaitu turunan dari vektor X terhadap T sama dengan matriks A dikali vektor X, dengan matriks A-nya adalah A11, kemudian matriks A11, A21 sampai AN1, kemudian vektor X-nya adalah X1, X2 sampai Xn. Nah, titik kesetimbangan X bintang sistem 2 dikatakan stabil, jadi disebut stabil jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika norma dari vektor X dan nilai awalnya kurang dari delta, maka norma dari titik kesetimbangan dan solusinya kecil dari epsilon untuk setiap T lebih besar dari T0. T0-nya elemen real. Kemudian artinya di sini adalah suatu titik kesetimbangan disebut stabil jika solusi sistem dengan nilai awal di sekitar titik kesetimbangan, maka solusinya selalu di sekitar titik kesetimbangan. Jadi mungkin seperti inilah penampakannya. Jadi jika kita mengambil nilai awal di sekitar titik kesetimbangan, ini misalkan vektor X bintang, maka dia akan selalu berada di sekitar X bintang. Nah, untuk stabil asimtotik agak berbeda. Jadi titik kesetimbangan X bintang sistem 2 dikatakan stabil asimtotik jika X bintang memenuhi definisi 1. Jika X bintang memenuhi definisi 1 dan terdapat B elemen real positif, sedemikian sehingga jika vektor X bintang, titik kesetimbangan norma dari vektor X bintang dan vektor X nilai awalnya lebih kecil dari B, maka limit T menuju T hingga norma solusi dan titik kesetimbangannya bernilai 0. Untuk ilustrasinya adalah, misalkan ini adalah X bintang, maka X bintang ini disebut stabil asimtotik jika kita mengambil nilai awal di sini misalkan, maka solusinya menuju ke titik kesetimbangan. Jadi bukan hanya selalu berada di sekitar titik kesetimbangan, tapi menuju titik kesetimbangan. Inilah perbedaannya stabil dan stabil asimtotik. Nah, adapun kriteria kestabilan sistem dinamik linier dengan matriks koefisiennya adalah matriks A adalah jika semua nilai eigen matriks A memiliki bagian real negatif, maka titik kesetimbangan X bintang stabil asimtotik. Jika terdapat satu nilai eigen matriks A yang memiliki bagian real positif, maka titik kesetimbangannya tak stabil.
Biasa juga disebut tak stabil pelana. Jika terdapat perbedaan tanda pada nilai gen-nya, maka disebut stabil pelana. Jadi cukup satu nilai gen yang berbeda, yang positif, maka titik istimewanya disebut tak stabil. Jika semua nilai eigen matriks A memiliki bagian real 0, maka titik keseimbangan X bintang stabil center. Di sini letak perbedaannya dengan sistem dinamik nonlinear. Oke, kita akan membahas beberapa contoh soal. Nah, identifikasi kestabilan titik keseimbangan sistem PD berikut. Nah, ini kita nyatakan dulu dalam bentuk notasi vektor dan matriks untuk mendapatkan matriks A-nya. Jelas bahwa sistem 5 bisa dinyatakan sebagaimana pada sistem 6. Dengan matriks A-nya adalah 4, 2, 3, min 1. Dan vektor X-nya adalah X1, X2. Nilai eigen matriks A setelah nilai eigennya adalah, ini Anda bisa lihat di sini, determinan dari 4 dikurang lambda 2, 3 min 1 dikurang lambda sama dengan 4 dikurang lambda dikali min 1 dikurang lambda dikurang 6. Ini bisa dihasilkan lambda ditambah 2 dikali lambda dikurang 5 sama dengan 0. Dengan demikian, terdapat satu nilai eigen yang memiliki bagian real positif, yaitu lambda 2. Jadi lambda 2-nya ini positif. Sehingga dapat disimpulkan titik kesetimbangannya bersifat tak stabil. Untuk potret fasenya bisa dilihat pada bagian ini. Jadi Anda bisa lihat di sini, terlihat bahwa dari arah sini, solusinya menuju ke sini, kita mengambil nilai awal di sini, tapi setelah mendekat kemudian menjauh. Jadi seperti ini. Nah, jadi potret fase ini telah konsisten dengan hasil analisis dinamik yang telah kita lakukan. Kemudian untuk contoh kedua. Jadi pada contoh kedua ini, sesuai yang diberikan pada persamaan 8. Persamaan 8 dapat dinyatakan dalam bentuk notasi vektor dan matriks sebagaimana persamaan 9, dan matriks A-nya adalah min 2, min 2, min 2, min 5. Nah, persamaan karakteristiknya sebagaimana yang diberikan pada persamaan 10. Nah, jelas di sini nilai eigennya adalah lambda sama dengan minus 6 dan lambda sama dengan minus 1. Nah, semua nilai eigennya memiliki bagian real negatif. Jadi semua nilai eigennya memiliki bagian real negatif, maka titik kesetimbangannya dapat disimpulkan titik kesetimbangannya bersifat stabil asimtotik. Nah, Anda bisa lihat pada gambar ini. Nah, ketika kita mengambil nilai awal di sini, maka solusinya akan seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, jika kita mengambil nilai awal di sini, maka solusinya akan begini dan menuju ke titik kesetimbangan. Nah, seperti inilah potret fasenya. Selanjutnya, kita bahas contoh yang ketiga. Jadi, misalkan kita mengerjakan sistem PD11. Pertama-tama kita nyatakan dulu sistem PD11 dalam bentuk notasi vektor dan matriks. Nah, dengan matriks A-nya adalah min 1, min 2, 3, 4. Persamaan karakteristik matriks A seperti ini, sebagaimana yang diberikan pada persamaan 13. Nah, jelas nilai eigennya adalah lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2. Dengan demikian, semua nilai eigennya memiliki bagian real positif. Nah, sehingga bisa disimpulkan titik kesetimbangan X bintang bersifat tak stabil. Anda bisa lihat potret fasenya dari gambar ini. Nah, kita bisa lihat dari sini, ketika kita mengambil nilai awal di sini, maka solusinya akan menjauh seperti ini. Akan selalu menjauh dari titik kesetimbangan. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas yang 14, persamaan 14.
Dinyatakan dalam bentuk notasi vektor dan matriks, sehingga diperoleh sistem sebagaimana yang diberikan pada persamaan 15, dengan A-nya adalah matriks min 1, min 4, 1, min 1. Nah, persamaan karakteristik matriks A sebagaimana yang diberikan pada persamaan 16. Nah, jelas di sini bahwa persamaan karakteristiknya adalah perkalian dari min 1 dikurang lambda dikali min 1 dikurang lambda ditambah 4. Dengan menggunakan rumus kuadratik, diperoleh nilai eigen kompleks seperti ini. Jadi bagian realnya min 1. Jadi bagian realnya terlihat bagian realnya min 1. Nah, karena semua nilai eigen matriks A memiliki bagian real negatif, maka dapat disimpulkan titik kesetimbangannya stabil asimtotik. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi dia bentuknya spiral seperti ini. Jadi menuju ke titik kesetimbangan. Nah, seperti ini solusinya. Berbeda tadi gambarnya dengan yang real. Jadi nilai eigennya real dengan realnya kompleks, berbeda fenomena solusinya. Nah, sekarang untuk sistem 17. Kita nyatakan dalam bentuk notasi vektor dan matriks sebagaimana yang diberikan pada persamaan 18. Dengan matriksanya adalah min 1, min 4, 3, dan 5. Nah, persamaan karakteristiknya adalah min 1 dikurang lambda dikali 5 dikurang lambda ditambah 12. Nah, nilai eigen dari matriks nilai eigennya adalah 2 plus minus 3i. Jelas bahwa bagian real dari semua nilai eigennya adalah positif, sehingga dapat disimpulkan titik kesetimbangannya bersifat tak stabil. Nah, bisa Anda lihat pada gambar ini. Jadi pada gambar ini terlihat potret fasenya seperti ini. Jadi menjauhi titik kesetimbangan. Nah, di sini kita lihat apabila nilai eigennya kompleks itu agak berbeda fenomena solusinya dengan yang nilai eigennya real. Walaupun sama-sama tidak stabil. Nah, selanjutnya sistem 20. Kita akan menyatakan sistem 20. Kita nyatakan dulu dalam bentuk notasi vektor dan matriks. Seperti pada persamaan 21, jelas bahwa matriksanya adalah min 1, 5, 1, min 1, 1. Nah, persamaan karakteristiknya sebagaimana yang diberikan pada persamaan 22. Min 1 dikurang lambda, 1 dikurang lambda, ditambah 5. Nah, ini menghasilkan nilai eigen lambda 1, 2, plus minus 2i. Jadi bagian realnya 0. Jadi untuk contoh 20, persamaan 20 ini, bagian realnya bernilai 0. Nah, sesuai dengan kriteria kestabilan tadi, sistem dinamik linear, maka titik kesetimbangannya bersifat stabil center. Nah, kita bisa lihat seperti inilah solusinya. Jadi dia bukan spiral ke arah menuju ke titik kesetimbangan, tapi dia stabil membentuk seperti lingkaran di sini yang terus membesar diameternya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi tidak menuju ke titik kesetimbangan, tapi tidak juga menjauhi titik kesetimbangan. Biasa disebut stabil center. Oke. Untuk contoh yang sebelumnya tadi kita bahas itu yang berdimensi 2, yang sekarang kita mengerjakan yang berdimensi 3, itu persamaan 2, 3. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk notasi vektor dan matriks, bagaimana pada persamaan 24. Dengan matriksanya adalah 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Nah, persamaan karakteristiknya adalah lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat
tambah 2 lambda tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita menggunakan table root untuk menganalisis, mengidentifikasi bagaimana bagian real nilai eigennya, bagaimana bagian real akar karakteristiknya. Nah, dengan menggunakan table root diperoleh pada kolom jadi di sini Anda bisa lihat polanya 2. Jadi 1 ini koefisiennya lambda pangkat 3, kemudian min 5 koefisiennya lambda pangkat 2, kemudian 2 koefisiennya lambda, dan 2 koefisiennya adalah suku konstannya. Kemudian di sini kita tambah kolom ketiga, kolom 0 dan 0. Nah, Anda bisa lihat di sini polanya untuk menentukan pada entry-entry pada baris selanjutnya. 2 dikurang 1/5 dikali 2. Hasilnya adalah 12/5. Dengan pola yang sama diperoleh pada kolom selanjutnya adalah bernilai 0. Selanjutnya kita tentukan lagi di kolom pertama ini diperoleh nilai 2. Nah, dengan demikian terdapat 2 kali perubahan tanda. Jadi di sini positif, negatif, kemudian menjadi positif kembali. 2 kali perubahan tanda. Artinya ada dua akar yang memiliki bagian real positif. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik kesetimbangan sistem 23 bersifat tak stabil. Kemudian untuk sistem 26 kita nyatakan dulu dalam bentuk notasi vektor dan matriks bagaimana persamaan 27. Nah, seperti inilah matriks A-nya. Dan Anda bisa lihat matriks berukuran berordo 3 kali 3. Nah, akar persamaan karakteristiknya sebagaimana yang diberikan pada persamaan 28. Jadi lambda pangkat 3 ditambah 5 lambda kuadrat ditambah 7 lambda ditambah 3. Selanjutnya kita buat table root-nya. Jadi 1 koefisien lambda pangkat 3, 5 koefisien dari lambda pangkat 2, kemudian 7 koefisien dari lambda, dan 3 adalah suku konstan. Kita tambahkan 1 kolom yaitu 0, 0. Intinya bernilai 0. Selanjutnya kita tentukan pada entry pada kolom pertama baris berikutnya. Jadi polanya adalah 7 dikurang 1/5 kali 3. Hasilnya adalah 32/5. Dengan mengikuti kemudian untuk entry berikutnya 0, ini 0, dikurang 1/5 dikali 0. Diperoleh nilai 0. Dengan menggunakan pola yang sama, kita bisa menentukan semua nilai entry dari tabel root ini. Diperoleh bahwa tidak ada perubahan tanda, jadi semuanya bertanda positif pada kolom pertamanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua nilai eigennya memiliki bagian real negatif. Jadi semua nilai eigen memiliki bagian real negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik kesetimbangan sistem 26 bersifat stabil asimptotik. Oke, terima kasih. Insya Allah pada video berikutnya kita akan bahas analisis kestabilan sistem dinamik nonlinear.